Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa luluqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir di studio dan juga jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Saya mau tanya dulu yang di studio ini, dari mana jamaahnya sebelah kanan saya? Indra. Yang sebelah kiri dari mana? Indra. Mana tepuk tangannya dong? Wah sama ternyata dari Indramayu, cuma beda kerudung aja ini, Masya Allah. Jamaah. Yeah. Mau miskin mau kaya bu? Oh, kaya. Enakan mana miskin sama kaya? Kaya. Kaya ya bu ya. Berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikasih kekayaan yang luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi yang namanya manusia hidup itu pasti pasang surut, betul atau betul? Kadang duitnya banyak, kadang duitnya sedikit. Masa bu sedikit bu? Ibu aja saya nggak mau. Ya Masya Allah. Tapi begitu ya, kadang-kadang ekonomi saat sulit nih kita suka cari jalan-jalan pintas ya. Ada orang yang bisa bilang gini, kalau bisa saya cari pinjaman aja deh buat tutupin bulan depan. Karena bulan ini kayaknya repot banget, pengeluarannya banyak. Waduh nanti kurang uangnya. Akhirnya apa bu? Ada yang gak mau minjemin teman-teman. Lihat handphone. Waduh aplikasinya mendukung nih. Bisa minjem duit nih. Banyak nih. Gimana bu? Kira-kira boleh gak bu? Boleh, nggak boleh. Enak aja. Ngutang itu hukumnya. Boleh, tapi aplikasi kalau perlu hilangin bu. Ya, jangan sampai tar ibu-ibu dikejar-kejar pinjol. Termasuk yang lagi nonton nih. Jangan terlena dengan utang-utang seperti itu. Betul. Terlilit utang susah bayarnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi zaman sekarang ini ya kepentingan banyak. Kadang-kadang manusia tuh suka nafsu di depan. Nah ini ada istilahnya nih katanya. In this economy. Tahu nggak artinya? Indeks ekonomi itu kemudahan dalam berekonomi, gitu. Apaan sih dalam kemudahan? Kemudahannya dari mana? Indeks ekonomi jauh kemudahan apa sih kemudahan? Ya, Kemudahan, bukan kemudahan di ekonomi besar saat ini. Oh gitu. ekonomi, maksudnya ini. indeks ekonomi itu adalah ekonomi saat ini. Di saat ini gitu. Nah sesuai judulnya kita hari ini temanya, coba bacain. Indeks ekonomi, yuk jangan gampang utang. Tepuk tangan dong bu, Masya Allah luar biasa. Jago juga bahasa Inggrisnya lama-lama. Kita punya video nih Ustadz. Masa sih ada? Videonya tentang apa? Tentang pasrah dibawa polisi gara-gara nggak bisa. Pasrah? Ya pasrah. Dibawa polisi gara-gara nggak bisa ngelunasin utang. Ini dia tayangannya nih. Nah ini dia bahayanya bu, kalau ibu-ibu tiba-tiba main aplikasi, main pinjem-pinjeman online aja terus nggak bisa bayar, akhirnya repot urusannya. Nauzubillah. Suma na'udzubillah. Nah tapi begini Bib, ini kita tanya. Dalam Islam keadaan apa aja sih yang membolehkan seorang muslim atau muslimah itu untuk berhutang? Ada nggak patokannya atau mungkin persyaratannya kira-kira seperti apa? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadal Ya khair, Mas Fadli, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Samsudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingat, ketika seorang manusia memiliki sebuah kebutuhan di dalam ekonominya, kehidupannya, dan dia menginginkan untuk apa? Berhutang. Diperbolehkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu." Jelas bahwasanya di sini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diperbolehkan kamu bermuamalah. Dengan cara apa? Cara yang ma'ruf. Dan ketika engkau mempunyai satu pekerjaan tersebut untuk
melakukan pekerjaan yang memerlukan uang, boleh berhutang. Tapi jangan lupa dicatat hutang tersebut. Jangan sampai engkau menjadi hamba Allah yang melupakan hutang dan engkau tidak bayar hutang dan engkau disiksa karena hutangmu. Oleh karena itu, apa aja sih yang dibolehkan? Bagaimana sih yang diperbolehkan ini? Yang pertama, seorang dibolehkan untuk berhutang adalah ketika ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Entah dia buat bayar listriknya, makannya, kebutuhan untuk bayar airnya, kebutuhan untuk anak sekolahnya, bukan kebutuhan yang sifatnya adalah untuk flexing dan lain sebagainya. Dan yang kedua, diperbolehkan dia berhutang untuk apa? Untuk agar dia tidak berzina, agar dia tidak berzina, agar dia tidak menjual dirinya, agar dia menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Boleh dia berhutang, tapi niat buat bayar hutang. Dan diperbolehkan lagi untuk bermuamalah dan yakin akan mendapatkan keuntungan tersebut daripada pekerjaan tersebut. Tapi minjamnya yang benar. Janganlah kalian pinjaman online yang membahayakan kalian, yang di dalamnya penuh dengan riba, yang berlipat-lipat daripada bunganya. Ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Pinjamlah kepada teman yang baik, kolega yang baik, yang dimana Rasulullah SAW juga pernah minjam. Atau kalian teman, tetangga kalian, atau keluarga kalian, atau sanak famili kalian, diperbolehkan untuk meminjam. Karena Nabi Muhammad SAW pernah meminjam uang dan pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Oleh karena itu, diperbolehkan kalian bermuamalah terhadap siapa? Terhadap siapapun manusia. Mau dia muslim ataupun non muslim dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk apa? Untuk pekerjaannya, kehidupannya, dan sesuai daripada kebutuhannya, dan tidak untuk apa? Tidak untuk flexing dan lain sebagainya. Ingat, hati-hati tapi jangan sampai pinjol yang berbahaya. Oke, terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Ada yang punya utang? Ada. Kalau ngutang saya mau tanya, suaminya tahu nggak? Tahu. Ibu? Tahu. Ibu? Tahu. Tahu semua. Berarti ibu yang ngutang kan? Karena suaminya tahu hutang. Tapi ini Masya Allah ya buat pasangan suami istri. Pertanyaannya, kalau seandainya salah satu dari mereka ngutang, pasangannya perlu tahu nggak Bu? Terus bagaimana kalau sampai nggak tahu? Nggak minta izin sama pasangannya, tiba-tiba datang orang, wah nagih utang. Walaupun sebenarnya dia sendiri yang bayar. Coba kita tanya sama Ustadz Syam, boleh nggak kayak gini? Silakan dijawab Ustadz Tanpa Syam. sepengetahuan pasangan. Pasangan, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabi Guru kami, Ustadz Maulana, Habib Usman bin Yahya, para jamaah, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allahumma arhamna bil Quran, ayat yang senantiasa diulang-ulangi di mimbar Islam itu indah ketika membahas tentang keluarga, bahwa mengingatkan seorang laki-laki dia akan menjadi pengayom dan yang bertanggung jawab atas istrinya dan juga keluarganya. Maka kalau ada yang bertanggung jawab, jikalau in this economy, dalam keadaan ekonomi seperti ini, mestinya penanggung jawab harusnya tahu
Maka istri yang berhutang mestinya suami tahu, karena dialah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Kalau suami tidak tahu, bagaimana dia akan bertanggung jawab atas keuangan keluarga? Apatah lagi seorang istri yang ternyata memiliki hutang untuk kebutuhan bersama, lalu ternyata suami tidak tahu bagaimana ia akan bertanggung jawab atas nafkah tersebut. Makanya kalau dilihat biasanya ibu-ibu suaminya tahu kalau hutangnya adalah untuk kebutuhan bersama. Tapi kalau kebutuhan pribadi biasanya ngumpet-ngumpet di sana, di tempat yang lain. Kalau ibu-ibu yang majelis taklim mah insya Allah semuanya pada terbuka sama suaminya. Biasanya hutang-hutang pribadi tuh akhirnya nggak ngomong sama suaminya. Padahal ayat terpanjang dalam Al-Quran itu mencatatkan bahwasanya hutang itu perlu ada saksi, hutang itu perlu ada catatan gitu. Masya Allah. Jadi memang tidak diperkenankan atau tidak benar jikalau ada suami istri yang berhutang diam-diam karena membahayakan. Kalau satunya wafat, kalau yang siapa yang mau bayar? Betul sekali. Makasih banyak Ustadz Syam. Iya, Bang Tepuk Fadli. tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Ustadz Maulana saya yakin kalau yang di sini nggak mungkin dia pinjol. Nggak ngerti caranya. Nggak ngerti. Justru yang bahaya itu anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z itu dari lahir itu mereka udah akrab dengan gadget. Kadang-kadang tuh wah kayaknya enak juga nih ya kan. Coba buat apa? Buat gaya hidup, buat beli handphone, buat apa? Ini ngutang. Nah kira-kira gimana tuh satu? Nah gini. Ah. Buat semua bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku Gen Z dimanapun berada. Ini nih, saya mau sampein gimana caranya menahan diri dari keinginan untuk berutang. Itu Bisa? Emang bisa? Ada caranya. Caranya gimana? Makanya siapin catatan Oke. dan nonton Islam itu sampai selesai. Oke. Karena kita akan bahas tentang ini nih. Oi. Cara agar supaya tidak berutang setelah yang satu ini. Oh. Jamaah. Alhamdulillah. Wah ada caranya. Ada.